dan sharing pengetahuan kepada sesama ASN. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta webinar, baik yang mengikuti via Zoom maupun via kanal YouTube di KPCMD Kota Parepare. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat semua dan bahagia. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Sang Pencipta. Di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk hadir pada webinar hari ini. Serta sholawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah SAW. Perkenalkan, saya Nurul Hamdujaya, selaku moderator pada webinar hari ini. Dan sebelum kita memulai acara, kami minta semua peserta untuk duduk dengan posisi siap, dan mari kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia. Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti prosesi dengan hikmat. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang luar biasa. Senang sekali saya bisa menyambut Anda dalam webinar yang sangat spesial ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik. Transaksi properti merupakan salah satu yang diminati oleh masyarakat karena nilai investasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun hal itu juga diikuti dengan semakin meningkatnya sindikat maupun metode-metode yang merugikan masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan ini kami hadirkan webinar dengan tema transaksi jual beli properti yang aman dengan sertifikat elektronik yang langsung dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa dan telah hadir pada Zoom kali ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mas Moderator. Ya baik. Namun sebelum kita memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Nama Ridwan Jali Nur Cahyo ST, lahir pada tanggal 31 Oktober 1980 di Yogyakarta. Beliau merupakan lulusan S1 Universitas Gadjah Mada pada program studi Teknik Geodesi pada tahun 2004. Bapak Ridwan Jali Nur Cahyo ST ini sebelumnya pada tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Dan pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Seksi Penata Gunaan Tanah pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua. Dan pada tahun 2020 beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua. Dan pada tahun 2023 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Ridwan Jali Nur Cahyo ST,
Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator yang saya banggakan dari BKPSDMD ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sampaikan yang saya hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Parepare. Terima kasih Ibu atas undangan dan kesempatannya. Dan yang saya hormati seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu kita melanjutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di acara yang sangat baik ini. Sekaligus kami sebenarnya sangat sangat senang sih. Jadi kami belum sempat berkesempatan memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada terutama masyarakat Kota Parepare. Kami baru sempat sosialisasi tentang sertifikat elektronik kepada beberapa PPAT di Kota Parepare. Jadi kesempatan ini sekaligus dalam rangka kita akan belajar tentang bagaimana jual beli tanah atau properti yang aman, yang baik. Sekaligus kami juga ingin mengenalkan bahwa di kantor Tanah Kota Parepare sekarang sudah mengimplementasikan penerbitan sertifikat elektronik. Jadi untuk seluruh Indonesia pada saat ini ada sekitar dari 500 lebih kantor pertanahan ya. Ada sekitar 40 atau 41 kantor pertanahan yang sudah mengimplementasikan atau sudah melaksanakan penerbitan penerbitan sertifikat tanah secara elektronik. Kalau di Sulsel sendiri baru ada 4, jadi Kota Makassar, kemudian Kota Palopo, Kabupaten Bantaeng, dan Kota Parepare. Jadi baru 4 di Sulsel. Dan memang arahan dari Bapak Menteri sebenarnya kalau infrastrukturnya sudah siap, arahnya tahun ini harusnya targetnya ya, atau maksimal tahun depan targetnya semua kantor pertanahan di seluruh Indonesia sudah implementasi sertifikat elektronik. Jadi Mas coba dibuka bahan presentasi, makanya judulnya kenapa bukan jual beli tanah dan properti yang aman dengan sertifikat saja, tapi ada embel-embelnya sertifikat elektronik. Jadi kalau istilah di kantor pertanahan bukan sertifikat pakai F ya, tapi sertifikat pakai P, sertifikat elektronik. Itu yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria juga. Jadi memang waktu Bapak Menteri yang baru, Bapak Menteri AHY Agus Harimurti Yudhoyono dilantik oleh Bapak Presiden, arahan beliau yang pertama kali adalah sesuai juga dengan itu arahan dari Bapak Presiden Jokowi agar salah satunya sertifikat elektronik harus didorong lebih masif. Jadi Bapak Presiden sudah waktu itu yang meluncurkan tahun 2021, kemudian ikut juga menyerahkan beberapa sertifikat elektronik waktu itu untuk beberapa hak pakai untuk aset pemerintah. Jadi beliau memang sangat melihat bagaimana urgennya dan bagaimana baiknya memang harus segera didorong untuk lebih masif dan diratakan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Ditambah juga memang kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi dukungan dari Kementerian ATR BPN adalah di sisi yang ini. Jadi kita akan dorong bahwa semua pelayanan termasuk semua produk dan output nanti didorong untuk semuanya menjadi elektronik. Dan saat ini adalah sertifikat elektronik. Berikutnya, ini roadmap ya, roadmap pelayanan elektronik yang sudah ada di BPN, di ATR BPN. Dimulai sebenarnya dari sebelum tahun 2022 sudah banyak dimulai, jadi bahkan sebelum tahun 2022 itu hampir semua atau kami semua di kantor pertanahan sudah melakukan alih digital gitu ya. Alih media dari peta-peta atau dokumen-dokumen yang tadinya analog, manual, bentuk kertas, kami digitalisasi, kami scan, atau mungkin kalau peta didigitasi. Jadi itu sudah mulai. Sebenarnya tahun-tahun sebelum 2020 sudah dimulai. Jadi perlahan-lahan kami sudah mulai meninggalkan, terutama kalau di bagian pengukuran pemetaan, sudah jarang sekarang membuka
peta pendaftaran analog atau manual karena semua sudah digitalisasi menjadi peta pendaftaran digital. Nah, puncaknya di tahun 2022 itu sudah mulai ada perbaikan akuntabilitas aplikasi, kemudian mekanisme validasi diperbaiki oleh Bapak Ibu pimpinan di Pusat Data dan Informasi Kementerian, kemudian penguatan tata laksana juga dan tata kelola oleh Bapak Ibu, terutama dari Bapak Ibu Dirjen yang membidangi. Kemudian banyak diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan literasi digital pelaksana oleh PPSDM, Pusat Pengembangan SDM di Kementerian. Kemudian layanan-layanan diperluas, diperbanyak, jadi semakin kompleks. Kemudian pada tahun 2003 sudah dimulai juga kami semua didorong untuk less paper. Jadi sudah mulai Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi Kementerian sudah menyiapkan aplikasi untuk mengalih media atau validasi dan digitalisasi buku tanah menjadi awalnya namanya menjadi pra buku tanah elektronik dulu, kemudian pra surat tukur elektronik, yang itu akan menjadi pra sertifikat elektronik. Itu kondisi persiapan data dokumen sebelum nanti semuanya akan beralih menjadi sertifikat elektronik. Termasuk sudah didesain bagaimana sistem penyimpanan datanya menggunakan blok data, kemudian juga kementerian melakukan definisi ulang bagaimana proses bisnis digital yang lebih baik. Kemudian juga yang pertama adalah redesign sertifikat. Yang kalau sertifikat analog atau manual yang masih kita pegang sekarang adalah yang berlembar-lembar yang dijahit juga ada sekitar berapa halaman? 6 halaman mungkin ya. 6 halaman dengan covernya jadi tebal sekali. Didesain ulang menjadi hanya eh, satu lembar bolak-balik, kira-kira demikian ya. Satu lembar bolak-balik. Itu dengan catatan misalnya pemegang haknya hanya satu orang. Kadang-kadang bisa menjadi 2 halaman atau lebih ketika pemegang haknya sangat sangat banyak misalnya ya. Kemudian tahun ini 2024 kami bersama 104 kantor pertanahan seluruh Indonesia ditunjuk khusus dan ditetapkan oleh Bapak Menteri untuk melaksanakan 3 hal ya. Kami harus membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, atau kalau yang sudah punya predikat wilayah bebas dari korupsi didorong untuk menjadi wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian kami 104 kantor pertanahan juga didorong untuk mewujudkan kota lengkap secara spasial maupun secara data yuridis. Kemudian yang terakhir untuk segera implementasi sertifikat elektronik. Jadi memang kantor pertanahan Kota Parepare terutama bersama kantor pertanahan Kota Makassar untuk di Sulsel itu termasuk dalam 104 yang memang didorong dan difasilitasi oleh pusat untuk segera implementasi sertifikat elektronik. Atas kebijakan Bapak Kakandwil dan juga rekomendasi dari Bapak Dirjen PHP maupun dari Kepala Pusat Data dan Informasi, kami juga akhirnya selain Kota Parepare dan Kota Makassar, akhirnya Kota Palopo dan Bantaeng juga bisa melaksanakan atau bisa mulai mengimplementasikan penerbitan sertifikat elektronik. Kemudian dalam tahun ini juga direncanakan akan mulai nanti Bapak Ibu pejabat pembuat akta tanah PPAT atau PPATS akan mulai membuat akta elektronik. Saya sempat bertanya kepada pimpinan di Pusdatin, memang rencananya tahun ini sudah bisa dijalankan akta elektronik, kemudian dilanjutkan dengan escrow. Kemudian tahun depan itu sudah diharapkan rencana besarnya memang sudah full elektronik semua. Yang tadinya hanya teknologi blok data biasa akan menggunakan teknologi blockchain, kemudian dilengkapi dengan smart contract untuk mengamankan segala transaksi elektronik terkait tanah dan properti. Kemudian juga ada monetisasi bagaimana data-data dan informasi yang kami kumpulkan atau yang dipunyai oleh Kementerian atr BPN bisa menghasilkan pemasukan negara yang lebih banyak. Kemudian diharapkan semua masyarakat sudah menjadi digital society. Jadi semua masyarakat sudah punya literasi yang baik bagaimana kehidupan kita sehari-hari bersentuhan dengan dunia digital atau elektronik. Berikutnya, jadi selain arahan Bapak Menteri itu terutama memang sebenarnya sudah dimulai ya dari zaman Bapak Menteri Sofyan Jalil, kemudian diteruskan oleh Bapak Menteri Hadi Cahyanto.
Sebelumnya memang kami banyak kejadian kantor-kantor pertanahan itu kehilangan atau kerusakan dokumen, dokumen baik sertifikat maupun dokumen arsip atau warkah yang untuk pendukung untuk penerbitan sertifikat. Jadi ada kebakaran, ada kebanjiran. Nah, jadi sertifikat atau dokumen buku tanah yang merupakan sebenarnya kan sertifikat tanah itu kan adalah salinan dari dokumen buku tanah yang disimpan di kantor pertanahan. Nah, dokumen-dokumen buku tanah yang disimpan di kantor pertanahan bersama warkah-warkah atau dokumen pendukung dalam rangka penerbitan sertifikat itu disimpan dalam ruangan khusus namanya ruangan warkah. Nah, kan kalau kejadian seperti ini misalnya ada kebakaran, misalnya ada kebanjiran, itu akan kebanjiran akan apalagi kebakaran akan sangat sulit untuk diselamatkan. Kalau sudah terbakar hangus sudah jadi abu memang sama sekali tidak bisa tidak bisa diselamatkan. Berbeda makanya kalau saat ini misalnya ya, saat ini kalau sudah dokumen elektronik, maka buku tanah itu sudah tidak. Jadi kalau masyarakat nanti terima sertifikat elektroniknya ada cetakannya misalnya, ya, kalau yang ingin cetakan nanti bisa dicetak ya. Ada cetakannya. Nah, di BPN sendiri itu tidak ada buku tanah cetakannya. Buku tanahnya semua berbentuk elektronik yang tersimpan di server di kementerian dan juga ada backupnya di tempat lain. Jadi sudah tidak lagi kami untuk terutama untuk dokumen-dokumen buku tanah maupun dokumen-dokumen pendukungnya untuk warkah dan lain-lain sudah tidak membutuhkan ruang penyimpanan lagi. Seandainya semuanya nanti sudah berbentuk elektronik semuanya. Berikutnya ini ada beberapa landasan hukumnya. Jadi Kementerian sudah menerbitkan beberapa peraturan menteri. Ada peraturan menteri tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik dan kemudian ada juknisnya juga. Kemudian ada peraturan menteri tentang penerapan tanda tangan elektronik. Kemudian ada peraturan menteri tentang pendaftaran akta oleh PPAT. Ada juga peraturan menteri tentang pelayanan hak tanggungan secara elektronik. Dan terakhir ada peraturan ATR BPN nomor 3 tahun 2003 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Jadi sebelum penerbitan sertifikat elektronik ini kan sebenarnya mungkin Bapak Ibu beberapa ada sudah mengetahui. Jadi sebelumnya sudah ada memang beberapa pelayanan elektronik seperti pelayanan hak tanggungan secara elektronik itu melibatkan pihak perbankan dan Bapak Ibu PPAT. Kemudian beberapa pelayanan pengecekan misalnya SKPT itu juga sudah elektronik sebenarnya. Jadi ini pengembangan meneruskan yang sudah ada. Sekarang outputnya produknya menjadi sertifikat elektronik. Berikutnya beberapa keunggulan transformasi digital ya. Beberapa keunggulan ketika semua layanan dan semua produk nanti kalau sudah elektronik, salah satunya kalau di Kementerian ATR BPN itu akan memperkuat keamanan arsip pertanahan. Yang tadi saya bilang ya, tidak mudah hilang karena semua tersimpan di server dan semua tersimpan ada backup-nya juga di tempat yang lebih aman. Kemudian tidak mudah rusak, dapat di backup jadi dapat di copy backup. Makanya jadi selain server kementerian ada juga backup-nya di tempat yang lain yang lebih aman. Dan itu juga sudah sesuai standar keamanan dari Badan Sertifikasi Nasional, Badan Cyber Nasional maksud saya, di mana sudah menggunakan atau sudah mengimplementasikan sistem keamanan yang insya Allah akan terlindungi dari misalnya hacker atau kejahatan di dunia maya. Kemudian juga memperbaiki akuntabilitas penerbitan dokumen, sekaligus mempermudah autentifikasi dokumen. Jadi kalau selama ini kami melakukan autentifikasi itu lebih agak lama dan agak apa ya mungkin ketinggalan zaman ya. Jadi harus membuka lagi satu persatu mencocokkan sertifikat dengan buku tanahnya harus satu persatu dicocokkan dan itu harus buka lagi harus dicari lagi dokumen buku tanahnya dicari di ruangan dan itu pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nanti saya jelaskan di kemudian kalau untuk sertifikat elektronik akan lebih cepat autentifikasinya bahkan oleh misalnya Bapak Ibu sendiri selaku pemilik sertifikat atau misalnya Bapak Ibu selaku calon pembeli misalnya nanti akan lebih mudah dalam mengecek bagaimana keabsahan dan kevalidan sebuah sertifikat. Kemudian yang ketiga juga mempermudah akses informasi yang kredibel. Jadi nanti saya jelaskan di kemudian juga akan ada aplikasi pertanahan nanti namanya Sentuh Tanahku yang bisa di-download dan kemudian Bapak Ibu bisa daftar dan kemudian verifikasi itu nanti bisa mengecek semua informasi di dalam satu aplikasi saja. Lebih mudah juga untuk mengecek semua informasi yang terkait dengan pelayanan pertanahan, baik itu berkas yang masih berjalan, baik itu sertifikat yang kita miliki, atau bahkan mengecek misalnya sertifikat milik calon penjual nanti kita bisa cek di satu aplikasi Sentuh Tanahku.
Kemudian pasti mengurangi penggunaan kertas, karena sertifikat elektronik ini memang arahnya dulu awalnya zamannya Pak Menteri Sofyan arahnya benar-benar digital, tidak dicetak. Tapi memang setelah dilaksanakan beberapa sosialisasi, banyak masukan dari masyarakat juga bahwa memang ternyata masyarakat belum benar-benar siap kalau semuanya serba digital. Jadi masyarakat masih pengen eh, memegang lah, ada bentuk fisiknya. Nah, jadi ada perubahan dari zaman Pak Sofyan ke zaman Pak Menteri, dan sekarang memang akhirnya kita kasih pilihan. Jadi kalau mau dicetak bisa dicetakkan di kantor pertanahan yang sudah ada, yang sudah mengimplementasikan sertifikat elektronik. Tapi seandainya tidak dicetak pun tidak masalah, karena sebenarnya namanya sudah sertifikat elektronik, yang sah dan valid adalah yang dokumen digital. Jadi cetakan itu hanya istilahnya hanya salinan atau cetakan oleh dokumen sertifikat elektronik. Kira-kira demikian. Kemudian juga untuk penggunaan SOP lebih cepat juga, lebih bisa dimonitor. Masyarakat pengguna layanan ketika mendaftarkan berkasnya untuk memohon pelayanan pertanahan lebih mudah untuk mengecek sudah sampai di mana berkasnya, apakah masih di pelaksana, apakah masih di petugas lapang misalnya, apakah sedang dilaksanakan pemetaan, apakah sudah sampai di kepala seksi misalnya. Jadi lebih lebih gampang dicek dengan pelayanan yang berbentuk elektronik. Kemudian yang pasti lebih efisien dan up to date itu tadi bisa langsung dicek proses atau progres dari berkas. Nah, kalau bicara konsep dasar dari buku tanah elektronik sendiri, jadi seperti yang kami bilang tadi bahwa buku tanah elektronik yang nanti kalau semuanya sudah alih media menjadi buku tanah elektronik, maka kantor pertanahan tidak akan lagi punya atau tidak akan lagi menyimpan fisik buku tanah. Jadi kalau sertifikat elektronik yang ada di masyarakat bisa dicetakkan, yang di BPN memang tidak dicetak. Jadi itu untuk menghemat semuanya, untuk menghemat dan konsepnya adalah penyimpanan dalam bentuk blok data di server kementerian. Berikutnya ini sekedar ilustrasi saja bahwa kira-kira berikutnya Mas, kira-kira bentuknya seperti ini. Blok data itu hanyalah blok yang berisi semua data dan informasi terkait posisi, lokasi, maupun misalnya riwayat tanah. Itu yang sebelah kiri itu data yang aslinya sebenarnya. Nah, kalau sebelah kanan ada gambar dan lain-lain, itu adalah tampilannya. Jadi data yang tersimpan di server tentu saja bukan bukan tampilan, tapi data informasi termasuk metadatanya tersimpan sebagai blok data yang aman dan tidak akan bisa diakses oleh pihak yang um, tidak berhak. Kemudian selanjutnya ini ada contoh sertifikat elektronik. Mungkin ada yang baru pertama lihat. Kalau nanti dicetakkan itu, kalau dicetakkan di kertas yang memang khusus yang ada di kantor pertanahan, nggak kelihatan. Nah, kalau dicetakkan di kantor pertanahan nanti akan menggunakan kertas khusus. Ini kertas yang memang masih dibuat oleh Peruri juga, sama seperti belangko sertifikat yang lama. Ini khusus dibuat oleh Peruri menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru. Jadi kalau dicetakkan di kantor, jadi masyarakat nanti boleh boleh mencetak sendiri di ini kan nanti filenya PDF ya, boleh mencetak sendiri di rumah misalnya menggunakan kertas biasa. Tapi kalau ingin dicetakkan oleh kantor, dan itu hanya boleh satu kali ya kalau di kantor ya, hanya boleh satu kali itu apa bentuknya seperti ini, kertasnya warnanya seperti ini. Ada beberapa pengaman yang bisa kita lihat ya, yang sekilas nanti bisa kita lihat. Termasuk informasinya lebih ringkas ya kalau kita perhatikan di ini juga lebih ringkas. Jadi nanti nomornya hanya hanya terlihat satu nomor di sini, yaitu nomor identifikasi bidang elektronik atau NIPL. Jadi tidak ada lagi nomor, kalau di sertifikat yang lama kan ada nomor hak milik, nomor misalnya nomor sertifikat hak milik, nomor HGB-nya, nanti ada nomor surat ukur, mungkin ada nomor peta bidang atau nomor peta pendaftaran. Nah, di sini cuma ada satu nomor, jadi lebih lebih mudah untuk masyarakat mengenali sebenarnya nomor sertifikat yang mana. Ya, ini cantumkan nomor identifikasi bidang elektronik. Kemudian kalau kita lihat di baliknya, nah ini tadi kan ada catatan tentang, kalau ini kan ada catatan tentang pemilik tanah, pemegang pemegang haknya siapa, kemudian ada catatan pendaftaran misalnya,
kemudian terletak di mana, luasnya berapa, ada di halaman ini. Kemudian kalau dibalik, ini adalah eh, posisi atau letak yang ada di peta yang sementara ini masih bekerja sama dengan Google Street Map. Kemudian ada beberapa catatan. Ini adalah catatan tentang terutama hak dan kewajiban pemegang hak, termasuk batasan-batasan yang ada. Jadi misalnya harus menjaga batas tanah, tanda batas tanah, harus memanfaatkan sesuai penggunaan pemanfaatannya, harus sesuai dengan tata ruang. Nah, semua ada catatan di sini. Kemudian ini salah satu fitur pengaman, atau ini nanti kalau kalau nanti Bapak Ibu misalnya ya, ini contoh ya, ini Bapak Ibu misalnya bertemu dengan, ini agak-agak masuk mulai ke ini ya, ke transaksi misalnya. Bapak Ibu bertemu dengan penjual atau calon penjual yang menyatakan, Pak, Pak atau Ibu, ini sertifikat saya. Nanti Bapak Ibu pengen ngecek, ini asli nggak ya? Nah, ngeceknya nanti pakai aplikasi Sentuh Tanahku. Sebentar ya. Oh ya ini. Nanti silakan di-download ya, ini aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti ada menu scan di atas ini, menu scan. Nanti kita scan di sini. Nah, itu nanti akan keluar. Nanti ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dan yang betul itu dia akan keluar persis seperti ini. Dokumen elektroniknya keluar. Bedanya mungkin nanti akan ada beberapa kode di sini. Yang ini memang hanya akan terlihat di dokumen elektronik atau di sertifikat elektronik. Tapi semuanya harus terlihat seperti ini, harus sama. Edisinya juga harus menyatakan, misalnya ini di edisi 1, dia harus edisi 1. Ada kemungkinan lain, misalnya ternyata keluarnya menyatakan kalimat bahwa sertifikat ini sudah tidak berlaku. Nah, berarti sudah ada perbuatan hukum atau peristiwa hukum selanjutnya. Misalnya sudah pernah dijual lagi atau sedang ada hak tanggungan dan lain-lain. Jadi ngeceknya di situ bahwa dipastikan edisinya sama, atau kalau sudah pernah dijual terus ternyata ini disampaikan ke orang lain. Nah, nanti akan ada informasi di aplikasi bahwa sertifikat ini sudah tidak berlaku. Kira-kira demikian. Atau kemungkinan ketiga ya, kalau misalnya kemungkinan tiga, apakah ini fotokopi berkali-kali atau mungkin ada pemalsuan, ya kemungkinan tiga tidak akan terbaca di aplikasi Sentuh Tanahku. Kira-kira demikian. Selanjutnya, oh ya, satu lagi mungkin Mas coba dibantu sebagai bentuk bagaimana Peruri membuat ini lebih aman ya dibandingkan ini. Jadi kalau Bapak Ibu ini misal ya pengen pengen ngecek bahwa lebih ini lagi, bisa bisa menggunakan alat sinar UV ultraviolet yang biasa kita kalau ngecek ini ya, ngecek uang itu akan kelihatan ya, seperti ini. Akan bisa dicek bahwa ini ada tanda lambang Kementerian ATR BPN, kemudian di sebelah bawah juga ada tulisan KATR BPN. Nah, seperti ini. Ini bisa, jadi memang ini tidak khusus yang dibuat oleh Polri untuk Kementerian ATR BPN. Oke, selanjutnya, nah ini sudah saya sambil kami share screen lagi. Jadi memang next. Jadi memang selain keamanan data digital, bahkan untuk yang versi cetaknya pun diamankan dengan namanya secure paper yang diterbitkan oleh Peruri. Ada beberapa, nah ini sudah dijelaskan tadi, nanti ada beberapa terlihat lambang ketika dengan UV light atau sinar ultraviolet akan terlihat lambang BPN, kemudian ada tulisan KATR BPN yang hanya terlihat di sinar UV, kemudian ada lambang Garuda. Kemudian nanti di bagian bawah sini ada nomor seri belangko. Nah, untuk dokumen elektronik atau sertifikat elektroniknya sendiri akan bisa diakses untuk masyarakat biasa, nanti diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Untuk pemerintah atau mungkin nanti mitra dari Kementerian ATR akan ada akun khusus, yaitu akun instansi pemerintah atau akun mitra yang bisa untuk mengakses berangkas elektronik. Istilah berangkas elektronik sebenarnya akun ya, akun 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 kita atau akun tiap masing-masing kita di aplikasi Sentuh Tanahku. Itu sudah dijelaskan juga bahwa QR code di scan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku.
Jadi diharapkan kementerian mengharapkan dengan adanya sertifikat elektronik ini bagaimana kantor pertanahan terutama sebagai garda terdepan kementerian di dalam pelayanan kepada masyarakat, bagaimana kualitas pelayanan maupun informasi ditingkatkan. Jadi informasi penyelesaian berkas dan dashboard sesuai dengan realitas. Jadi kalau kita masih bicara sertifikat analog ya, biaskan kalau kalau teman-teman yang sudah pernah ngurus berkas pembuatan atau pelayanan pertanahan yang lain ya, selain pembuatan sertifikat pertama kali, kadang-kadang kadang-kadang ada pemberitahuan dari kementerian bahwa berkas Anda telah selesai. Silakan datang ke kantor pertanahan untuk mengambil. Nah, ternyata ada kejadian di beberapa kantor pertanahan, masyarakat datang untuk ngecek, Bapak, Ibu, ini saya sudah di SMS dari kementerian ini, bahwa sertifikat saya katanya sudah selesai. Pas mau diambil, loh, ternyata misalnya ya, ternyata belum ditandatangani kepala kantor misalnya. Nah, itu kejadian karena memang kalau masih aplikasi setengah di aplikasi eh, komputer dan kemudian masih dicetak, sering kejadian seperti itu. Aplikasinya sudah selesai, sudah keluar nomor-nomornya, tapi belum ditandatangan oleh kepala kantor misalnya, atau belum ditandatangan oleh kepala seksi pengukuran misalnya, atau belum dicap. Jadi, nah di situ racunnya kalau kita masih manual ya, maksudnya banyak banyak kejadian seperti itu yang masyarakat akhirnya dikecewakan oleh kantor-kantor pertanahan ketika secara elektronik atau secara aplikasi sudah selesai, tapi dokumen dokumen sertifikatnya belum belum siap atau belum selesai. Nah, berbeda dengan sertifikat elektronik. Kalau sertifikat elektronik, kepala kantor maupun kepala seksi maupun petugas validator sudah melakukan validasi maupun tanda tangan secara elektronik maupun paraf elektronik sudah dilaksanakan sebelum produk ini jadi. Jadi ketika produk ini jadi, kemudian ada SMS masuk ke masyarakat pengguna layanan atau ke pemohon bahwa memang itu dipastikan memang sudah jadi karena sudah posisi ditandatangani secara elektronik oleh kepala kantor. Jadi misalnya datang ke kantor pun ya mungkin tinggal tinggal nanti dicetakkan ininya saja. Tapi ketika itu ketika kepala kantor sudah menandatangani secara elektronik dokumen sertifikat elektronik, maka kalau kita yang pasti kan kita sudah akan nanti diarahkan sudah punya akun ini ya, sentuhan akun. Akan langsung masuk, bisa kita cek di dalam sertifikat saya. Di sini ada menu sertifikat saya, nanti bisa dicek. Itu sudah bisa dicek dan sudah bisa dilihat bahwa sertifikat kita sudah terbit. Jadi pengecekan dan SKPD juga lebih mudah nanti akan dilaksanakan di aplikasi, kemudian meningkatkan akurasi informasi pertanahan. Karena memang pada prosesnya kalau masih analog biasanya ya, misalnya pengecekan gitu ya, atau apa ya, atau balik nama. Kalau masih analog biasanya kan hanya dicek kesesuaian antara data buku tanah dengan sertifikat. Tapi kalau sudah nanti semuanya berbentuk elektronik, sudah sertifikat elektronik dan di kami sudah berbentuk buku tanah elektronik, itu sudah dipastikan bahwa sudah sampai dicek sampai ke posisinya sudah pas, bentuk gambarnya sudah pas dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi lebih akurat informasi yang ada. Kemudian memperkuat keamanan. Kemudian juga pertama tadi sudah sempat dijelaskan menghemat ruang penyimpanan arsip buku tanah, surat ukur maupun warkah atau dasar penerbitan sertifikat. Kemudian memangkas birokrasi, mudah-mudahan dengan semua serba elektronik masyarakat cukup misalnya cukup ngambil di loket penyerahan, cukup waktu datang hanya di loket pendaftaran, kemudian bayar, tinggal nanti kembalinya di loket penyerahan bisa lebih cepat. Ini beberapa tampilan dari berikutnya ada beberapa tampilan dari berangkas elektronik atau akun korporat atau akun mitra seperti ini. Termasuk nanti kalau akun mitra ya atau akun pemerintah misalnya, akun pemerintah daerah misalnya, itu selain bisa ngecek daftar sertifikat elektronik yang dimiliki atau aset yang dimiliki oleh misalnya pemerintah kota gitu ya. Kemudian bisa ada informasi, bisa dicek informasi mengenai data sertifikat elektronik. Jadi kalau data yang ditampilkan di sertifikat elektronik itu misalnya ringkas ya seperti ini. Nanti kalau bisa dibuka di akun elektronik bisa melihat data-data yang lebih banyak, yang lebih luas, termasuk koordinat misalnya, termasuk riwayat misalnya riwayat tanah tersebut, apakah pernah dijual beli atau pernah ada tanggungan di mana saja itu akan terlihat. Kemudian bisa dicek juga atau bisa diakses peta interaktif terkait bidang tanah dan informasi zona nilai tanah, dan yang terakhir tetap ada dokumen sertifikat elektronik.
Kemudian eh, berangkas elektronik atau sertifikat elektronik yang nanti dimiliki oleh masyarakat itu sudah langsung terintegrasi dengan aplikasi Bumi. Aplikasi Bumi nanti bisa dicek itu di bumi.atrbpn.go.id. Jadi Bumi pakai H ya, Bumi atrbpn.go.id. Itu bisa dicek. Nanti saya jelaskan di berikutnya. Nah, ini beberapa sedikit penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di Sentuh Tanahku. Jadi sekali lagi kami nanti ajak semuanya untuk baik penjual, calon pembeli, atau semua masyarakat untuk segera download dan verifikasi. Verifikasi yang mudah saja, yang pasti pertama sekali akan dicek NIK kita. Nomor induk kependudukan itu harus valid di Dukcapil. Kemudian nanti akan ada permintaan untuk foto selfie dengan menggunakan KTP dan kalau dulu verifikasinya masih manual oleh petugas kantor pertanahan, sekarang lebih cepat. Insya Allah bisa dicoba, bisa lebih cepat. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi hotline, baik hotline di kementerian maupun hotline di kantor pertanahan, akan dibantu untuk proses misalnya verifikasi, misalnya ada kendala atau kebingungan tentang menu-menu untuk mengawali penggunaan aplikasi. Jadi ada fitur-fitur untuk mencari terkait status berkas yang diajukan. Jadi misalnya ada Bapak Ibu yang memang menjadi pemohon pengguna layanan misalnya bisa dicek, atau mungkin menjadi kuasa atas beberapa orang misalnya, jadi bisa dicek beberapa berkas sekaligus, masing-masing berkas bisa dicek. Kemudian lokasi bidang untuk mencari informasi bidang tanah dari sertifikat, kemudian plot bidang. Nah, jadi saya cerita sedikit untuk Kota Parepare. Untuk Kota Parepare ada sekitar 65.000 sertifikat yang pernah terbit di Kota Parepare. Itu 90%-nya sudah terplot, sudah terplotting. Nah, masih ada beberapa yang memang belum terplot, yang kami masih terus bekerja ini untuk memetakan atau plotting bidang-bidang tanah dari milik Bapak Ibu di sertifikat untuk kami plotting ke peta tunggal atau ke peta digital kami. Itu sambil terus kita berjalan, tapi seandainya masyarakat, misalnya ya, Bapak Ibu punya punya sertifikat, terus Bapak Ibu dicek di situ, diketik nanti nomor induk bidang, nomor identifikasi bidang atau nomor sertifikat, nomor hak milik misalnya, dicek ternyata tidak muncul. Nah, berarti belum belum sempat terplot. Nah, itu Bapak Ibu bisa bisa menggunakan menu swap plotting atau bisa plot sendiri di situ. Nanti kami akan setiap hari ada petugas yang akan ngecek dan kemudian untuk akan memverifikasi dan memvalidasi. Kalau memang bidangnya cocok sesuai dengan peta yang ada di kami, langsung kami validasi. Mungkin mungkin karena Bapak Ibu kemungkinan kan menggunakan GPS HP ya, menggunakan HP yang ada fitur GPS-nya itu kan nanti masih ada sedikit kesalahan posisi sekitar 4 sampai 5 meter. Nah, nanti kami cek lagi, kami akan sesuaikan, mungkin bentuknya ada sedikit terputar atau tergeser, nanti kami cek lagi. Tapi seandainya memang ternyata setelah kami cek masih ada sedikit bersinggungan misalnya ya tumpang tindih sebagian atau apa dengan tetangga berbatasan, nanti kami akan mengundang Bapak Ibu untuk kantor untuk kita sama-sama selesaikan biar lebih pas lagi posisinya. Karena berbeda dengan beberapa lokasi ya yang misalnya ya kalau kita bayangkan beberapa kabupaten-kabupaten yang terpencil yang mungkin belum banyak yang terplot, itu lebih lebih gampang plotnya karena tanah kosong, sertifikat kita masuk langsung masuk gitu kan. Nah, kalau untuk Kota Parepare sebagian besar sudah terplotting, jadi kotak-kotaknya ya memang hanya khusus yang belum terplotting, jadi memang harus benar-benar pas. Memang kita yang bikin kadang-kadang kegiatan misalnya ya kalau Bapak Ibu pernah mengurus kegiatan plotting langsung ke kantor ataupun nanti lewat aplikasi, mungkin nanti agak sedikit responnya agak tidak terlalu cepat karena memang kami harus benar-benar memastikan bahwa letak, posisi, bentuk, geometri bidang tanahnya sudah pas dengan uh, peta dan keadaan tanah di sekitarnya. Kemudian ada juga info layanan untuk melihat atau mencari informasi-informasi layanan yang ada di BPN, termasuk biaya-biaya pelayanan yang ada. Kemudian untuk pengumuman terutama ini pengumuman untuk kegiatan yuridis PTSL ya, kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Untuk Kota Parepare sendiri tahun ini kan PTSL kami buka di seluruh Kota Parepare atau di 22 kelurahan se Kota Parepare. Jadi mungkin tidak sama ya kalau Bapak Ibu di daerah lain mungkin
PTSL biasanya penetapan lokasinya hanya di beberapa kecamatan atau hanya di beberapa kelurahan atau kampung atau desa. Nah, untuk Kota Parepare sendiri, karena tahun lalu kami sudah menyelesaikan pembuatan foto udara sekaligus peta bidang tanahnya lengkap satu Kota Parepare, maka tahun ini kami wajib untuk membuka penetapan lokasi pendaftaran tanah semua lengkap di seluruh kelurahan, di 22 kelurahan Kota Parepare. Termasuk Bapak Ibu sedikit menyampaikan informasi, berarti karena kami buka di seluruh penetapan lokasi di seluruh Kota Parepare, tidak ada lagi misalnya Bapak Ibu ingin misalnya pelayanan rutin biasa, pelayanan dengan pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak rutin biasa, sudah tidak dilayani lagi karena semuanya akan kami arahkan untuk menjadi produk PTSL. Tentu saja harapannya itu lebih murah dan juga lebih cepat, dan kami akan lebih cepat terselesaikannya pemetaan atau plotting secara spasial bidang-bidang tanah yang ada di satu kelurahan secara lengkap, bisa lebih cepat terpetakan kalau kita semua atau Bapak Ibu semua mengikuti program PTSL untuk tanah-tanah yang belum sertifikat. Berikutnya ada fitur juga untuk sertifikat tilang. Ini adalah untuk menampilkan pengumuman sertifikat tilang. Jadi pengumuman sertifikat tilang kan akan diumumkan selama 30 hari. Misalnya ada yang mengajukan permohonan pengukuran sertifikat tilang, akan kami umumkan, termasuk selain di kantor pertanahan akan muncul juga di fitur ini. Kemudian ada fitur berkas saya. Ini kalau Bapak Ibu yang ngurus berkas, baik langsung maupun lewat kuasa, nanti kuasanya bisa ngecek di fitur ini sudah sejauh mana berkas yang ada. Kemudian ada fitur scan tadi di sebelah kiri atas ya, di sebelah kiri atas itu nanti ada fitur scan, itu untuk mengecek keaslian atau mengecek informasi valid tidaknya sebuah sertifikat elektronik yang tadi ada apanya QR code di halaman keduanya. Kemudian ada sertifikat saya, ini untuk mengecek apakah Bapak Ibu sertifikatnya biasanya kalau sudah jadi, sertifikat elektronik sudah jadi, akan bisa dicek di fitur sertifikat saya. Kemudian ada profil untuk biasa pengaturan password dan bantuan aplikasi. Berikutnya. Nah, ini untuk informasi pengurusan sertifikat ya. Itu ada sertifikat saya, nanti akan keluar data-data seperti itu. Status haknya, kemudian nomor identifikasi bidang, kemudian nama, luas, akan terlihat seperti itu. Ini fitur untuk cari berkas, jadi nanti Bapak Ibu bisa menginput kantor pertanahan yang mana, kemudian nomor berkasnya berapa, tahun berkasnya berapa, bisa dicek posisi berkasnya sudah sampai sejauh mana. Nanti termasuk ketika kok merasa SOP-nya harusnya 14 hari, tapi kok ini sudah berbulan-bulan belum selesai, nanti bisa disampaikan baik lewat aplikasi maupun menghubungi hotline masing-masing kantor pertanahan misalnya. Kemudian ada berikutnya ada fitur plot bidang. Oh, pelayanan dulu. Nah, ini plot bidang atau lokasi bidang. Sebelumnya Mas ada lokasi bidang juga ya. Nah, ini ini tadi sedikit menyinggung tentang tadi ya, kalau kita ingin transaksi jual beli ya. Kadang-kadang kan nanti ada saya jelaskan lagi. Tapi kira-kira nanti demikian. Kita bisa ngecek apakah betul sertifikat atau lokasi yang ada di sertifikat tersebut sesuai. Misalnya, nanti kita input bahwa sertifikat diterbitkan oleh kantor pertanahan mana, kita input, kemudian nama kelurahannya apa, jenis setnya apa, kemudian nomor sertifikatnya. Nanti setelah diklik, nanti akan terlihat sebuah peta, dan itu dia akan menuju ke apakah betul misalnya ngakunya di perempatan jalan, misalnya, di pinggir perempatan jalan, nanti akan terlihat ini memang betul di perempatan atau tidak misalnya, atau ngakunya di pinggir jalan besar, misalnya ngakunya di pinggir jalan Jenderal Sudirman, nanti terlihat bahwa ini betul bahwa bidang tanahnya di pinggir jalan Jenderal Sudirman misalnya. Kemudian ada juga plot bidang. Nah, kalau plot bidang tadi ini untuk Bapak Ibu yang punya sertifikat, nanti setelah dicek di aplikasi tadi di lokasi bidang ternyata tidak ketemu. Nah, mungkin itu belum terplot. Nanti memang tetap kami layani juga kalau Bapak Ibu datang ke kantor untuk minta di-plotting ke kantor langsung, bisa nanti kami langsung layani juga. Tapi kalau mungkin belum sempat waktunya atau agak jauh,
bisa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku ini untuk Bapak Ibu melakukan plot mandiri. Nanti itu yang bisa diinput kantor pertanahan, desa, kelurahan, jenis hak, nomor hak sertifikat, kemudian data plotting dari Maps yang ada di aplikasi, kemudian foto sertifikat. Nanti setiap hari akan ada petugas kami yang mengecek dan kemudian menindaklanjuti. Kemudian diverifikasi apakah sudah pas atau belum. Kemudian kami posisikan dengan lebih pas. Nanti kalau ternyata kami butuh keterangan lebih lanjut, kami akan menghubungi Bapak Ibu. Kemudian juga ada info layanan ya, untuk mengecek ada layanan apa saja di kantor pertanahan, kemudian termasuk simulasi biayanya. Kemudian ada juga ini tadi sudah dijelaskan, ini untuk pengumuman PTSL di kantor pertanahan setempat misalnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu daftar mengunduh dan kemudian registrasi aplikasi Sentuh Tanahku, akan diminta memilih domisili. Kalau domisilinya dipilih, dan itu masih masih bisa dirubah ya. Tapi kalau misalnya domisili di Parepare, nanti yang akan tampil adalah pengumuman yuridis untuk wilayah kota Parepare misalnya. Kalau misalnya domisili dipilih di Jogja, ya nanti yang muncul adalah uh, pengumuman yuridis PT asal di kota Yogyakarta. Kemudian ada juga ini sertifikat hilang. Kalau yang tadi pengumuman PTSL ya, pengumuman berkas yuridis yang sudah yang sedang dikerjakan oleh kantor tangan, ini kalau ini sertifikat hilang. Jadi ini pengumuman bahwa ada pemohon atau ada pemilik hak yang sedang mengurus penggantian sertifikat hilang. Jadi ini untuk asas publisitas bahwa memang benar-benar tidak ada yang keberatan bahwa Bapak atau Ibu ini misalnya sedang mengurus pengurusan sertifikat hilang atas namanya sendiri maupun atas nama misalnya ahli waris atau yang lain, atau atas nama yang dikuasakan misalnya. Nah, bicara tadi ya beberapa keamanan ya, beberapa fitur keamanan dari dokumen elektronik. Selain tadi kita bisa ngecek lewat aplikasi Sentuh Tanahku, kalau itu di save as ya atau disimpan sebagai file PDF, nanti bisa dicek juga bagaimana autentifikasi atau keaslian atau yang menyatakan bahwa dokumen tersebut belum pernah dirubah. Jadi nanti bisa dicek di Adobe Acrobat Reader ya, itu ada fitur signature panel atau fitur untuk ngecek tanda tangan. Nanti akan dinyatakan bahwa memang dokumen elektronik ini belum pernah dirubah sejak ditandatangani. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tahu yang sudah kenal teknologi yang bisa ngedit file PDF, kalau sudah diedit nanti tidak akan bisa dicek lagi fitur signature panel atau fitur mengecek dokumen tanda tangan elektroniknya oleh Adobe Acrobat Reader. Jadi ini salah satu fitur keamanan untuk menjamin bahwa file PDF yang dihasilkan dari aplikasi Sentuh Tanahku memang terjamin ada tanda tangan elektronik. Selain itu bisa juga dicek melalui aplikasi Bisain dari Badan Sertifikasi Elektronik ya, BSRE. Ini bisa bisa dicek di webnya BSRE. Nanti bisa dicek untuk validitas bahwa TTI ini adalah memang valid dan ditentangkan oleh memang pejabat yang berwenang. Ini tadi ya, ini tadi yang di bagian kanan atas. Kanan atas itu ada fitur scan. Nanti di scan barcode-nya, nanti akan langsung keluar data-data seperti ini yang menyatakan kalau dia valid dia akan persis sama dengan yang misalnya yang kita pegang yang versi cetaknya akan sama persis. Edisinya misalnya catatan-catatannya minimal catatan terakhir ini akan sama persis. Atau kemudian kedua, kalau memang tidak berlaku akan bukan muncul bentuk seperti ini, tapi akan muncul bahwa edisi sertifikat tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah dilakukan sudah terbit edisi selanjutnya. Atau malah tidak keluar sama sekali ya, berarti nggak ada kemungkinan misalnya apakah ini palsu atau mungkin fotokopi yang sudah tidak terlihat jelas misalnya ya. Tapi kalau yang pasti harus keluar dan harus menyatakan edisi yang sama dengan versi cetakannya. Ini beberapa izin Bapak Ibu. Nah, kalau menyangkut menyangkut bagaimana tips ya atau bagaimana mitigasi risiko kita
ketika kita misalnya menjadi calon pembeli ya, calon pembeli yang akan membeli tanah di suatu lokasi. Beberapa yang bisa saya sampaikan seperti ini, bahwa kita harus memastikan bahwa penjual itu harus memegang sertifikat asli. Karena kalau tidak pegang sertifikat asli ya khawatirnya, sertifikat aslinya lagi di bank misalnya, kan begitu ya. Lagi di bank atau lagi dijaminkan di bawah tangan misalnya. Jadi benar-benar dipastikan bahwa penjual memegang sertifikat asli. Kemudian penjual juga agar lebih cepat nanti pengurusannya juga harus harus melunasi pajak bumi dan bangunannya. Jadi harus punya dokumen pelunasan atas PPT. Kemudian juga misal misal penjual ini adalah kuasa, ya harus harus memiliki kuasa menjual dari pemegang hak misalnya ya. Kemudian kadang-kadang eh, sertifikat tanah kita ya, itu kalau kita memperolehnya ketika kita sudah menikah, itu kan ketika menjual harus ada persetujuan dari pasangan. Jadi dipastikan bahwa atau disampaikan sudah ada surat persetujuan menjual dari pasangan masing-masing. Atau misalnya sertifikat itu ternyata dimiliki oleh bukan hanya satu orang. Jadi mungkin itu adalah sertifikat hasil pewarisan masih atas nama saudara-saudara, maka harus dipastikan bahwa seluruh saudara-saudara atau seluruh keluarga menyetujui untuk menjual misalnya. Jadi harus dipastikan jangan sampai ini dijual diam-diam tanpa pengetahuan pasangan atau tanpa pengetahuan pemegang hak yang lainnya misalnya. Kemudian yang kedua, kemudian sertifikat tanah tadi yang asli tadi harus kita cek keabsahan dan validitasnya. Biasanya kan kita ngecek ke kantor pertanahan, itu silakan saja bisa dicek ke kantor pertanahan, terutama yang manual ya. Yang manual memang harus dicek ke kantor pertanahan, apakah nanti ngecek sendiri atau lewat Bapak Ibu PAT, pejabat pembuat akta tanah. Misalnya kalau sudah akan akta jual beli, biasanya dibantu Bapak Ibu PAT untuk pengecekan ke kantor pertanahan. Nah, keunggulannya sertifikat elektronik ini, Bapak Ibu calon pembeli bahkan tidak perlu datang ke kantor pertanahan. Yang penting punya aplikasi Sentuh Tanahku sudah di-download dan sudah terverifikasi, Bapak Ibu bisa langsung scan QR code-nya di sini untuk bisa langsung ngecek bahwa memang sertifikat ini masih berlaku, masih sah. Jadi demikian, itu salah satu keunggulan ya. Jadi tidak perlu datang, bisa langsung cek di rumah masing-masing menggunakan aplikasi baik Android maupun iPhone atau iOS. Jadi bisa bisa lebih cepat mengetahui apakah keabsahan dan validitas dari sertifikat tersebut. Nah, pengecekan tadi kan jadi pengecekan tadi untuk memastikan bahwa tidak ada catatan blokir, misalnya dari pihak-pihak yang keberatan, atau mungkin itu tanah sedang bersengketa misalnya ya, atau perintah blokir misalnya dari pengadilan. Nah, itu pastikan tidak ada, kemudian tidak sedang disita juga, kemudian tidak sedang dalam jaminan atau sedang dalam hak tanggungan di pihak perbankan misalnya. Jadi nanti hasil pengecekan itu akan menyatakan seperti itu, harus dicek bahwa memang tidak ada catatan-catatan blokir, sita maupun hak tanggungan atau jaminan. Kemudian berikutnya ini yang kadang kita sering terlewat ya, terutama kalau kita ingin membeli tanah yang kita tidak sedang di lokasi tersebut. Tapi sebaiknya tetap harus kunjungi dan periksa lokasi dan termasuk kondisinya, kondisi di tanah tersebut. Seandainya tidak bisa, ya kalau bisa ngirim atau minta bantuan kenalan atau mungkin saudara di lokasi tersebut untuk ngecek, karena ini sangat penting untuk menghindari misalnya ketidaksesuaian atau mungkin menghindari banyak hal. Kan banyak kejadian ternyata tanah yang dijual itu bukan bukan tanah yang misalnya ada di, kalau hanya lihat foto ya, ternyata itu tanah berada di lokasi lain misalnya. Jadi harus benar-benar pastikan datang ke lokasi, kita harus pastikan tanda batasnya terpasang kuat dan sesuai ketentuan di tiap pojok. Terpasang kuat maksudnya dipastikan juga memang itu kuat dan memang sudah dipasang, kalau bisa bukan baru dipasang. Khawatirnya gini, kalau baru dipasang, khawatirnya tetangga berbatasan tidak tahu, tiba-tiba ada yang pasang patok baru. Nah, kalau sudah lama kita apa namanya asumsinya berarti sudah diketahui oleh para pihak atau tetangga yang berbatasan bahwa ini adalah tanda-tanda batas bidang tanah misalnya. Kemudian kalau dia ah, bisa juga dicek misalnya di surat ukur. Jadi setelah tadi dicek juga tanda batas, ini dicek juga
apakah lokasinya memang sama dengan sesuai dengan yang gambar di surat ukur. Kadang-kadang kan di surat ukur nanti kelihatan ya, baik baik manual maupun digital maupun elektronik seperti ini akan kelihatan. Misalnya tanahnya terletak di pinggir jalan besar, nanti akan ada nama jalan, misalnya pinggir jalan Jenderal Sudirman, atau ya nanti akan terlihat apakah dekat perempatan, apakah dekat pertigaan, di harus harus dicek. Biasanya kan jangan sampai begini, jangan sampai ngakunya penjual tanahnya ada di dekat perempatan. Ternyata kita cek loh, ini ternyata ada di jalan kecil misalnya. Jadi bisa dipastikan di gambar surat ukur. Atau untuk lebih jelas lagi, Bapak Ibu bisa bisa buka di browser dengan mengetik alamat aplikasi Bumi ini, yaitu di bumi pakai H, bumi.atr.go.id. Bisa dicontohkan nggak Mas? Coba kalau dicek, diklik bisa ini nggak? Nanti bisa share screen nggak ya? Itu lebih lebih apa ya? Lebih memudahkan sebenarnya dan lebih jelas lokasinya. Kami coba ini ya, coba praktekkan ya. Sambil diingat-ingat alamatnya Bumi pakai H ya, Bumi BHUMI titik ATR BPN titik go titik ID. Izin Bapak Ibu masih proses kami share screen. Ya, langsung diklik. Itu ya. Ya, itu ada yang atas kalau nggak salah tuh. Kanan atas Mas. Kanan atas dia. Bukan di ini ya. Dihilangkan dulu. Nah, ada kunjungi bumi ya. Kemudian setuju. Jadi ini adalah peta interaktif yang disiapkan oleh Kementerian untuk berbagi data yang bisa diakses secara luas. Coba diketik lokasinya misalnya Parepare. Ya, ada ya. Sambil nunggu di ini, nunggu mulai loading. Kemudian misalnya ini Mas, misalnya klik itu tanda tanda plus itu, tanda apa? Yang kanan yang kiri atas, kiri. Lagi naik-naik di menu kiri atas ya. Ada tanda itu ya. Itu diklik, misalnya diklik tanda bawah tanah panah ya. Keluar nggak ya? Lagi. Nah, kemudian misalnya ya, kita klik pencarian bidang, misalnya di Parepare. Oke. Kemudian contohnya kita di mana nih? Bumi Harapan. Contoh misalnya kita pakai nomor identifikasi bidang ya. Kalau nomor identifikasi bidang cukup 5 digit terakhir ya, coba 00125. Coba cari. Ini tergantung jaringan di tempat masing-masing. Nah, bisa di zoom out nggak? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi misalnya dari gambar kita kan bisa melihat, oh ternyata memang ini ada di eh, sesuai lah, sesuai dengan gambar di sertifikat, kemudian sesuai juga dengan misalnya posisinya. Kita bisa bahkan bisa zoom out, sebenarnya posisi relatif di kota tersebut di sebelah mana, kira-kira demikian. Nanti bisa kita lihat jalan-jalan besar yang ada di sekitarnya, apakah kita di pinggir jalan besar atau agak masuk atau di ruas jalan keberapa, nah akan terlihat jelas. Jadi ini sangat sangat membantu. Nah,
Ini terlihat untuk Kota Parepare sendiri itu yang berwarna orange ya atau kuning orange ya. Berwarna orange itu adalah tanah-tanah yang sudah bersertifikat. Kemudian yang masih kosong-kosong itu ada dua kemungkinan antara belum bersertifikat atau belum terplotting. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan atau setelah melihat di bumi ternyata loh kok saya masih warna hijau nih, nah mungkin belum terplotting. Silakan tadi menggunakan menu swap plotting atau plotting mandiri atau bisa juga datang ke kantor pertanahan untuk minta bantu di plotting atau dipetakan. Jadi harapan kami memang ini bisa full lengkap termasuk yang belum sertifikat. Harapan kami nanti masyarakat semua berbondong-bondong yang tanahnya belum sertifikat untuk datang ke kelurahan masing-masing. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu Lurah dan aparat di kelurahan untuk segera mendaftar, melengkapi berkas-berkas untuk ngurus sertifikasi lewat program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Oke, berikutnya kembali ke PDF Mas. Jadi setelah tadi ngecek kesesuaian lokasi ya, kita cek juga luas di lokasi sesuai dengan luas yang tercantum di sertifikat. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa benar-benar akurat, tapi kan minimal ngerti ya. Misalnya di sertifikat tertulis luasnya 1 hektar, kan sudah ada bayangan 1 hektar itu sebesar apa sih? Jangan sampai di lokasi kok kecil tanahnya. Nah, jangan-jangan bukan ini lokasinya. Itu harus dipastikan. Atau kalau punya kita ukur atau meteran bisa sambil dicek. Oh, ternyata benar. Misalnya luas di sertifikat 100, terus gambarnya persegi atau bujur sangkar. Oh, ini berarti 10 kali 10 nih. Nah, bisa dicek pakai meteran misalnya, dicek jarak antara tanda batas dengan tanda batas satunya. Oh, betul ini 10, lebar depan 10, panjang ke belakang 10, berarti betul. Nah, itu bisa diusahakan dicek ya. Atau tapi kalau sudah yakin misalnya tanah perumahan misalnya sudah yakin memang kaplingannya sudah jelas atau rumahnya sudah berdiri atau pagarnya sudah ada ya insya Allah itu pas ya posisinya, pas luasnya. Kemudian dipastikan juga penggunaan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan peruntukan. Jadi misalnya Bapak Ibu lihat di sertifikat peruntukannya atau penggunaan tanahnya masih tertulis bahwa itu untuk tanah pertanian. Tapi kok yang dijual rumah, nah ini harus dipertanyakan apakah sudah ada izin perubahan penggunaan tanahnya misalnya, yang pasti belum karena di sertifikat masih tertulis pertanian. Jadi itu harus diperhatikan betul. Jadi kalau tertulis pertanian ya berarti sebenarnya belum belum melengkapi persyaratan untuk merubah penggunaan lahan. Sebenarnya tidak salah secara prinsip tidak salah misalnya ternyata RT RW-nya itu adalah boleh untuk perumahan, tapi kan harus untuk penggunaan di sertifikat harus dirubah perubahan penggunaan tanah di sertifikat agar sesuai dengan keadaan di lapang. Nanti harus ngurus misalnya persetujuan ke KPR, ke Dinas PTSP misalnya kalau di Parepare, untuk kemudian nanti dibuatkan timbangan teknis baik dari PUPR maupun dari kantor pertanahan untuk kita lakukan perubahan tulisan penggunaan tanah di sertifikat. Kemudian dipastikan lokasi juga harus dikuasai dan dimanfaatkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melihat misalnya ditawarkan tanah kosong yang itu belukar misalnya sudah tidak ada patok, kemudian mesti belukar, kemudian jauh dari pusat keramaian misalnya atau jauh dari pemukiman penduduk. Nah, dikhawatirkan itu apakah memang itu dikuasai atau tidak, jangan sampai ada pihak lain yang ternyata mengklaim di situ atau mungkin ketika kita tiba di lokasi ternyata misalnya ada kalau istilah di Sulawesi Selatan ini papan bicara ya atau plat pengumuman bahwa tanah ini adalah milik si A atau si B. Nah, ternyata apakah sesuai dengan calon penjual yang menawarkan tanahnya ke kita. Pastikan juga tidak ada keberatan atau klaim dari pihak lain tadi. Misalnya kita datang ternyata ada tetangga yang menyatakan, nah ini bukan punya Bapak A, ini bukan punya Bapak B, ini punya yang ini. Nah, itu harus memang dicek betul. Makanya kita harus kunjungi dan periksa lokasinya langsung. Biar kita yakin memang tetangga juga mengetahui bahwa ini milik si A, milik si B, tetangga biasanya lebih paham ya. Jangan sampai tetangga merasa ini bukan si A nih, biasanya yang menggarap si B misalnya. Ini biasanya misalnya rumah kosong, ini yang tinggal Bapak A bukan Bapak B, ya itu harus dipastikan. Kemudian khusus untuk tanah-tanah atau kaflingan ya atau rumah misalnya yang dijual oleh pengembang rumah atau developer, memang ada lebih
yang harus diperhatikan. Jadi itu tadi hampir sama tadi bahwa penggunaan tanah sudah harus untuk perumahan. Jadi dipastikan catatan penggunaan tanah di sertifikat atau di surat ukur misalnya itu sudah untuk memang untuk perumahan. Kemudian developer harus bisa menunjukkan izin atau persetujuan kesesuaian kegiatan pembuatan ruang yang diterbitkan oleh dinas, kalau di Kota Parepare oleh Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu ya, pelayanan terpadu satu pintu, itu dikeluarkan oleh Ibu Kadis. Kemudian juga harus bisa menunjukkan site plan yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas PUPR. Dan terakhir harus memiliki izin mendirikan bangunan. Kalau zaman dulu namanya izin mendirikan bangunan EMB, kalau sekarang namanya persetujuan bangunan gedung. Dan itu biasanya urut. IMB atau PBG pasti membutuhkan set plan dan pasti juga membutuhkan PKKPR, sebenarnya kira-kira demikian. Selanjutnya, kemudian ini mungkin sudah pengetahuan umum ya. Untuk kadang-kadang ada jual beli ya, jual beli kadang-kadang memakai misalnya uang muka. Nah itu dibuat dulu perjanjian pengingkatan jual belinya oleh notaris. Kemudian kalau akta jual belinya sendiri dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, baik PPAT maupun PPATS. Jadi tidak selalu notaris adalah PPAT ya. Ada notaris yang bukan PPAT dan ada PPAT yang bukan notaris. Kira demikian. Kalau notaris SK-nya oleh Kemenkumham, kalau PPAT oleh Kementerian ATR BPN. Jadi jangan sampai salah. Misalnya kalau di Kota Parepare bapak-bapak camat keempat-empatnya itu sudah dilantik menjadi PPATS, pejabat pembuat akta tanah sementara. Tapi bapak-bapak camat tidak bisa membuat perjanjian pengingkatan jual beli karena bukan notaris. Atau ada juga notaris tapi hanya notaris, hanya ada apa? Hanya ada sertifikat notarisnya tapi tidak punya PPAT, tidak punya SK sebagai penetapan sebagai PPAT, ada juga. Kemudian, nah ini untuk biar sama-sama nyaman, baik penjual maupun pembeli misalnya ya, harus mulai dihitung-hitung perkiraan biaya lain-lainnya selain biaya transaksi ya. Misalnya ada biaya pengecekan sertifikat ke kantor pertanahan kalau itu datang langsung ke kantor pertanahan. Kemudian misalnya tadi setelah dicek kok tidak yakin, ini luasnya kok nggak yakin ini kayaknya butuh, atau mungkin karena bentuknya tidak beraturan, Bapak Ibu kesulitan untuk mengukur, mungkin dibutuhkan misalnya pelayanan pengukuran ulang ke kantor pertanahan, silakan, ada biayanya, biaya penerimaan negara bukan pajak maupun biaya transportasi dan konsumsi misalnya. Kemudian biaya jasa baik dari PPAT maupun dari notaris. Kemudian ada juga biaya pendaftaran balik nama sertifikat di kantor pertanahan. Nah, ini yang paling penting nih, biaya pajak penghasilan. Kadang-kadang ada apa ya? Ada perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli. Kadang-kadang ada penjual yang menyatakan begini, atau misal begini, eh, menjualnya lewat pihak ketiga misalnya, ada broker misalnya, ada broker properti. Penjualnya bilang gini, Pak, ini saya jual 100 juta bersih ya, saya terima 100 juta bersih. Nah, itu kan berarti maksudnya beliau penjual ini tidak inginnya nanti pihak pembeli yang menanggung PPh atau menanggung pajak penghasilannya. Nah, itu harus tersampaikan kepada pihak pembeli bahwa ini memang jualnya 100 juta tapi bersih. Berarti nanti pihak pembeli menanggung juga misalnya ya. Walaupun itu sebenarnya kewajiban penjual, tapi kan sebenarnya maksudnya penjual tuh bersih itu maksudnya nilai nilai jualnya istilahnya sudah ditambahkan dengan PPh, kira-kira demikian. Nah, kadang-kadang itu yang tidak tersampaikan, jadi pihak pembeli merasa sudah bayar BPHTB ya, sudah bayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, ternyata masih dikenakan PPh penjual. Nah, itu harus dikomunikasikan. Termasuk misalnya biaya balik nama, biaya jasa PPAT notaris, apakah seperti apa? Apakah yang nanggung misalnya pembeli, ataukah dibagi sama rata berdua antara penjual dan pembeli, itu harus benar-benar dibicarakan. Jadi kadang-kadang memang ada sedikit miss di situ, nah itu harus dikomunikasikan lebih awal ketika misalnya tadi akan dilaksanakan pengikatan jual beli maupun akan transaksi jual beli di depan PPAT dan PTS. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, nanti silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi atau ingin penjelasan yang lebih luas, silakan saja. Waktu saya serahkan kembali ke Pak Nuril.
Pak Moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat informatif dan yang pastinya disampaikan sangat membuka wawasan kita tentang transaksi jual beli properti dan penerapan sertifikat elektronik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada 106 partisipan Zoom yang telah hadir pada webinar hari ini. Nah, baik, bagi peserta yang memiliki pertanyaan dapat menekan tab raise hand dan kami akan persilahkan untuk bertanya dan juga dapat melalui fitur chat. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat tap pada raise hand. Untuk sesi pertama kami buka dulu untuk 3 penanya. Dan izin Bapak, ini ada pertanyaan dari Sido. Boleh saya bacakan sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Baik, ini tanpa nama Bapak bertanya. Saya membeli rumah BTN lengkap dengan sertifikatnya, tangan kedua. Rumah tersebut memiliki kelebihan tanah, namun dalam sertifikat belum termasuk kelebihan tanah tersebut. Apakah bisa melakukan pengajuan sertifikat elektronik? Mas, izin Mas diulang lagi. Oke, baik, Bapak. Saya membeli rumah BTN lengkap dengan sertifikatnya melalui tangan kedua. Rumah tersebut memiliki kelebihan tanah, namun dalam sertifikat belum termasuk kelebihan tanah tersebut. Apakah bisa melakukan pengajuan sertifikat elektronik? Ya, langsung dijawab nih berarti ya. Iya, Eh, Bisa, Bapak. iya, baik baik untuk elektronik. Kalau kalau di Parepare kan sudah elektronik ya. Tapi seandainya bukan di Parepare yang belum implementasi sertifikat elektronik, itu bisa. Tapi dicek dulu nanti datang ke kantor pertanahan. Nanti akan kami cek apakah tanah kosong itu memang tidak ada pemilik, ataukah memang itu hanya kelebihan kelebihan tanah yang dulu waktu di coupling atau waktu dibangun oleh developer. Apakah memang itu ada kelebihan tanah? Seandainya memang ada kelebihan, mungkin dulu salah salah penghitungan, salah pengukuran misalnya, mungkin bentuknya atau mungkin ukurannya harusnya 10 tapi jadi 9, ternyata ada sisa, itu silakan saja nanti, tapi tetap harus nanti harus melengkapi persyaratan, misalnya surat keterangan penguasaan fisik dari Bapak Ibu Lurah atau Kepala Desa atau Kepala Kampung misalnya. Kemudian dipastikan memang nanti akan kami cek, setelah kami ukur nanti akan kami cek juga ke lapangan bahwa memang itu dalam penguasaan, misalnya ini kalau dalam perumahan misalnya ya, dalam penguasaan oleh Bapak Ibu yang tadi yang memohon. Kemudian kami akan ngecek juga bagaimana set plan-nya. Karena kadang-kadang jangan sampai masyarakat salah mengerti, ternyata itu adalah bukan tanah kosong, tapi itu adalah misalnya fasilitas umum, fasum fasos yang disiapkan oleh developer yang akan nanti diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Bisa bisa jadi seperti itu. Jangan sampai ada salah pengertian. Oh ini kok kosong nih, nggak ada dibangun rumah. Memang nggak ada, itu memang nggak ada dibangun rumah. Apa mungkin itu disiapkan untuk fasos-fasos atau mungkin ruang terbuka hijau misalnya sesuai set plan. Jadi kami akan ngecek juga set plan-nya. Nanti mungkin kalau dibutuhkan kami akan minta rekomendasi dari Dinas PUPR setempat bahwa memang itu bukan bagian dari fasos-fasos, bagian dari aset pemerintah daerah. Demikian, Mas Nuril. Baik, Bapak. Terima kasih dan semoga Bapak atau Ibu penanya tadi ada ya di webinar ini. Baik, Bapak. Ini ada dari Camat Bacu Tiki yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan, silakan Bapak untuk menyalakan video dan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Agraria BPN Kota Parepare, yang saya hormati pemandu webinar, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama Pak, saya ucapkan terima kasih telah diundang webinar pada pagi hari ini. Ini sangat mencerahkan kita sekaitan dengan eh, perkembangan pelayanan di kantor pertahanan, khususnya penerbitan sertifikat secara elektronik. Jadi saya ada saran Pak, kalau penerbitan sertifikat secara elektronik ini mungkin dari tataran pegawai ASN itu sudah cukup paham
ada penerbitan sertifikat secara elektronik yang diluncurkan oleh Kementerian Agraria. Namun masih banyak masyarakat kita yang belum memahami penerbitan sertifikat secara elektronik ini. Oleh karena itu, saya menyarankan bagaimana kalau BPN melakukan kunjungan di setiap kelurahan yang ada di Kota Parepare, ataukah kita di setiap kecamatan, nanti kami kecamatan atau kelurahan yang memfasilitasi BPN untuk melaksanakan sosialisasi di tingkat RT, RW, dan kami undang di setiap kelurahan maupun di setiap kecamatan, sehingga sosialisasi penerbitan sertifikat secara elektronik ini bisa sampai di lapisan bawah masyarakat, Pak. Saya yakin masyarakat yang mengikuti program PTSL sendiri pun ini belum tahu apakah sertifikatnya nanti terbit seperti sertifikat sebelumnya atau sertifikat elektronik. Itu, Pak. Jadi saya mendorong BPN bagaimana kalau kita bersama-sama untuk melaksanakan sosialisasi di tingkat ada di bawah itu masih banyak yang belum memahami terkait dengan sertifikat elektronik ini. Jadi mungkin itu saran dari saya, Pak. Jadi kalau bisa ada tindak lanjut lagi setelah webinar ini, kita bekerja sama di tingkat kelurahan, kecamatan untuk mensosialisasikan program pemerintah ini melalui Kementerian Agraria BPN. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat Basuki Barat atas pertanyaannya. Baik Bapak, apakah ingin langsung jawab atau kita tampung pertanyaan yang lain? Langsung jawab aja Mas ya, takutnya kelupaan. Oh ya, baik. Iya, jadi Pak Moderator dan Bapak Ibu sekalian, ini habis acara ini saya bersama-sama dengan Bapak Ardiansah tadi, Bapak Camat Basuki Barat akan mengejar waktu nih ya, bekerjaan. Kita akan sama-sama, kami akan sama-sama ke Makassar ini. Dalam waktu dekat nanti siang akan ada pembinaan dan sosialisasi untuk PPAT dan PPATS di seluruh Sulsel oleh Bapak Ibu pimpinan dari pusat dan juga dari Kandil. Jadi habis ini kami sama-sama akan ke Makassar. Jadi terima kasih Pak Camat, Pak Ardiansah. Betul sekali. Jadi memang kami jadi kemarin sebenarnya sudah sempat direncanakan, sudah sempat sounding juga ke Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda Kota Parepare bahwa kami akan segera mengadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Jadi sempat kami sudah membuat jadwal, tapi mungkin tiba-tiba kami yang tiba-tiba diundang atau dipanggil untuk tugas ke Kanwil maupun ke pusat, atau seperti ini rencana kemarin kami akan jadwalkan misalnya minggu depan, ternyata Bapak Ibu Lurah info yang saya dapatkan sedang akan ada kunjungan kerja ke IKN, jadi agak tertunda sedikit. Tapi memang dalam waktu dekat kami akan segera kembali sowan juga mengulang sowan lagi kunjungan ke Pak Wali Kota dan Pak Sekda untuk kemudian kami menjadwalkan untuk awalnya untuk masyarakat luas jadi kami akan sosialisasi dulu kepada Bapak Ibu pimpinan SKPD di Kota Parepare, termasuk Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Lurah. Kemudian kami akan minta waktu penjadwalan lagi, kami akan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Kami coba per kecamatan dulu, misalnya nanti di Kecamatan Bajukiki Barat dulu misalnya. Kami akan coba di tiap kecamatan, 4 kecamatan, Bajukiki Barat, Bajukiki, Ujung, dan Soreang. Kemudian kalau ternyata diperlukan, kami akan mengulangi lagi, tapi lebih khusus lagi, misalnya ke kelurahan-kelurahan. Jadi memang harapan saya juga segera seperti itu agar masyarakat bisa lebih pasti dan lebih jelas apa kelebihan atau apa kelebihan dan keamanan misalnya ya, kemudahan kalau kita sudah punya sertifikat elektronik. Termasuk betul Pak Camat tadi sampaikan. Dan bahkan sebenarnya kalau tentang PTSL sebenarnya masih baru sekali disampaikan oleh pimpinan di pusat bahwa memang ketika berkas itu didaftarkan, berkas PTSL ya, ketika didaftarkan pada tanggal 1 Juni ke atas, ke belakang 1 Juni, 2 Juni dan selanjutnya, maka
akan diterbitkan elektronik. Kira-kira demikian. Tapi nanti lebih jelasnya nanti kita sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas. Demikian Pak Nuril. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya dan semoga pertanyaan dari Bapak Camat tadi tercerahkan ya Pak. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain dari partisipan yang ada di Zoom? Baik, jika tidak ada, Bapak izin saya bacakan pertanyaan dari Kelurahan Galung Maloang. Ini saya lihat ada 3 pertanyaan Bapak. Baik, yang pertama, berapa tahun minimal HGB, hak pakai, AGU sudah dapat ditingkatkan statusnya menjadi SHM? Lalu kedua, berapa biaya balik nama SHM yang dasar melalui ahli waris? Dan terakhir yaitu berapa biaya balik nama SHM yang dasar peralihannya melalui pembelian dan juga bagaimana ketika hibah atau pemberian? Langsung dijawab aja. Ya, Pak. Iya. Eh, untuk apa tadi peningkatan ya atau perubahan hak dari hak lain menjadi hak milik. Kalau untuk HGU jelas tidak bisa karena HGU itu kan pasti milik suatu perusahaan atau badan usaha dan itu memang tidak bisa ditingkatkan menjadi kemilik dan juga seandainya dirubah penggunaannya atau mau dijual pun harus izin oleh pejabat yang menerbitkan SK. Misalnya dulu SK pemberian haknya dari Bapak Menteri ya berarti izin untuk mengalih atau menjual atau alih fungsinya itu harus izin Bapak Menteri misalnya demikian. Jadi HGU termasuk hak pakai ya. Hak pakai tidak bisa untuk ditingkatkan karena itu nanti cara bisa dirubah misalnya ya. Walaupun jarang ya sebenarnya masyarakat masyarakat perorangan kan sebenarnya jarang pegang hak pakai. Tapi dimungkinkan misalnya dulu pernah terbit hak pakai, nanti akan ada proses pelepasan dulu ke negara untuk nanti diterbitkan hak milik. Nah, kalau untuk HGB selama selama sertifikat HGB-nya itu ini HGB-nya tidak ada catatan blokir atau tidak sedang dijaminkan, ya bisa-bisa saja langsung dimohonkan untuk peningkatan atau perubahan haknya menjadi hak milik. Misalnya kan kalau misalnya kita beli lewat KPR misalnya kredit pemilikan rumah kan itu masih posisi sertifikat masih ada di bank maka ya kita harus nunggu sampai lunas sampai kita terima sertifikatnya baru bisa kita tingkatkan atau kita rubah menjadi hak milik. Kemudian untuk balik nama tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung di tadi yang saya bilang perkiraan biaya yang harus diperkirakan selain biaya transaksi tadi kan ada biaya misalnya balik nama dan biaya ada biaya pengecekan sertifikat, ada biaya pengurangan ulang jika diperlukan, kemudian biaya jasa PPAT notaris, dan kemudian biaya pendaftaran balik namanya, kemudian ada pajak penjual maupun pajak pembeli atau BPTB. Nah itu harus dipastikan. Memang ada beberapa daerah ya kalau kita ketahui ada beberapa daerah biasanya beda-beda. Misalnya kalau pajak penghasilan itu kan 2,5% ya dari nilai. Jadi kalau nilai transaksinya itu biasanya pajak penghasilannya 2,5%, kemudian BPTB-nya adalah misalnya gini, transaksinya itu misalnya nilai transaksi 100 juta. Misalnya satu daerah punya nilai tidak kena pajaknya 60 juta. Sebagian besar kan masih nilai 60 juta. Ini misalnya. Jadi 100 juta dikurangi 40 juta, 100 juta dikurangi 60 juta, sisa 40 juta tadi dikali 5% misalnya. Itu akan menghasilkan 2 juta. Nah, berarti BPHTB yang harus dibayar oleh pihak pembeli adalah 2 juta. Nah, kalau PPh-nya dikali 2,5% langsung 100 juta kali 2,5% berarti harus bayar 2,5 juta. Tapi memang nanti untuk kepastiannya harus dicek di Bapenda masing-masing karena biasanya karena akan dicek apakah nilai transaksinya tadi wajar atau tidak. Jangan sampai karena gini, jangan sampai maksudnya sebagai pemerintah ya, jangan sampai nilai tanah di pusat kota yang luas misalnya kok nilainya transaksi cuma 50 juta. Nah, itu kan jangan sampai uh, karena itu ada ketidakwajaran, jangan sampai itu adalah modus untuk misalnya menghindari pajak. Jadi tidak bisa juga kita apa ya
menyatakan bahwa nilai transaksinya hanya sekian, nanti akan di cross check oleh Badan Pendapatan Daerah masing-masing bahwa betul memang nilai sekian, maka akan dihitungkan nanti berapa biaya dibayar baik PPh maupun BPATB. Jadi nanti memang ada perbedaan juga, misalnya untuk hibah maupun untuk untuk jual beli hibah maupun untuk waris biasanya ada perbedaan. Untuk waris biasanya ada sedikit pengurangan, nanti bisa dicek di Bapeda masing-masing berapa biaya pengurangan untuk BPATB kalau misalnya warisan. Demikian Pak Nuril. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan semoga pertanyaan dari Kelurahan Galung-Maluan dapat terjawabkan. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita beralih kembali membacakan pertanyaan pada kolom chat? Nanti diulang lagi kalau pas Oh, oke, baik. Izin Pak, ini masih ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Ibu Katrianti. Beliau menanyakan bahwa perumahan yang banyak terbangun di Parepare, apakah pihak developer ketika membangun unit perumahannya, kita akad di bank, apakah sudah terpecah dari induk sebelum akad? Karena banyak developer dengan notarisnya ketika akad sertifikat induk tidak diperlihatkan, bisa saja diagungkan. Nah, sekarang banyak yang terjadi yang lagi viral. Perlu saya izin, ulangi, Bapak? ya izin Pak diulangi lagi. Oke, baik, Bapak. Perumahan yang banyak terbangun di Parepare, apakah pihak developer ketika membangun unit perumahannya, kita akad di bank, apakah sudah terpecah dari induk sebelum akad? Karena banyak developer sama notarisnya ketika akad, sertifikat induk tidak diperlihatkan. Bisa saja diagungkan. Itu, Bapak. Izin pertanyaan dari Ya, Ibu Katrianti. iya memang untuk kehati-hatian ya, untuk kehati-hatian sebaiknya kita sebagai calon pembeli sebaiknya minta diperlihatkan misalnya sertifikat induk apakah memang sudah dimiliki sepenuhnya atau dikuasai sepenuhnya oleh pihak developer misalnya, atau apakah misalnya masih atas nama pihak lain. Nah, kita minta juga ditunjukkan apakah pihak developer punya surat kuasa menjual. Termasuk tadi kita harus cek semua izin-izinnya apakah sudah punya PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kemudian PBG-nya seperti apa, kemudian set plan-nya seperti apa, kita harus pastikan lagi. Dan memang ada satu langkah juga yang kalau kita pengen lebih yakin lagi, bisa juga ngecek status developer di asosiasinya, misalnya apakah sudah menjadi anggota Real Estate Indonesia atau Apersi misalnya. Itu bisa dicek bahwa memang uh, karena biasanya organisasi tersebut akan mengawasi bagaimana anggotanya dalam bekerja atau dalam mematuhi aturan-aturan tentang pengembangan perumahan. Tapi memang pastinya harus sebaiknya dicek bagaimana sertifikat induknya, apakah statusnya seperti apa, apakah hasil di bank atau seperti apa. Atau misalnya kalau di bank ya apakah sudah ada izin misalnya, kan bisa juga posisi. Jadi sertifikat induk yang dijaminkan di bank itu bisa saja bank nanti mengeluarkan izin untuk di istilahnya dipecah-pecah atau di coupling, itu bisa saja. Yang penting harus 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 clear bahwa memang ini sedang di bank dan ini tapi sudah ada izin untuk pemecahan misalnya. Atau mungkin nanti hutang atau kredit dari dari pemilik sebelumnya nanti akan misalnya ya akan dibagi ke pembeli kaplingan misalnya, itu harus diperjelas lagi. Demikian Mas Nuril. Baik, terima kasih, Pak. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Puput. Silahkan Ibu Puput untuk menyalakan mic-nya, perkenalkan nama dan asal instansi. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Kakan, Kota Parepare. Izin bertanya, kami pernah menemukan sertifikat analog yang di dalamnya itu terdapat tulisan stempel merah tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan selama kurun waktu 20 tahun. Nah, apakah sertifikat itu nantinya bisa untuk di-upgrade ke sertifikat elektronik jika ada warning dari BPN yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Izin Iya, Ibu Puput dari mana? Kami dari Palopo, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Silahkan Bapak. iya. Oh ya betul dari Palopo ya. Kalau setahu saya memang kalau di, tapi saya nggak tahu ya. Itu biasanya ini ya, biasanya itu sertifikat hasil program redistribusi tanah biasanya seperti itu akan ada catatan. Karena memang penggunanya khusus, kemudian ada syarat-syarat untuk subjeknya juga ya. Jadi memang diharapkan dari program tersebut diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk yang berhak untuk subjek yang bersangkutan. Jadi kalau bisa dimanfaatkan sesuai tujuan awalnya. Nah, kalau bicara itu apakah bisa disertifikatkan elektronik, bisa saja. Nanti nanti hanya saja nanti catatannya tetap tetap kita pertahankan bahwa itu tidak boleh misalnya tidak boleh dijual beli sebelum 20 tahun sejak terbitnya. Jadi catatan dipertahankan, kemudian itu akan bisa untuk dijadikan sertifikat elektronik. Kemudian sekaligus ini saya tadi kelupaan. Jadi sertifikat jadi masyarakat yang masih punya sertifikat manual atau analog dan posisinya tidak sedang ingin menjual, tidak sedang ingin meminta jaminan dari bank, misalnya tidak ingin dijaminkan di bank, itu boleh-boleh saja untuk minta ganti belangko dari sertifikat manual menjadi sertifikat elektronik dan cetakannya. Kami sangat sangat senang misalnya kalau itu, tapi tidak ada paksaan. Jadi kalau dulu awal-awal Bapak Presiden atau Bapak Menteri mensosialisasikan sertifikat elektronik kan ada kekhawatiran masyarakat, jangan-jangan nanti dipaksa untuk beralih semuanya, dipaksa untuk ditarik kemudian dijadikan elektronik. Jadi yang dijadikan elektronik hanya yang misalnya sedang melaksanakan perbuatan hukum, misalnya peralihan jual beli atau mungkin sedang tanggungan dan lain-lain ya. Tapi untuk yang masyarakat yang tidak sedang membutuhkan pelayanan dan tidak ingin diganti ya silakan saja. Tidak ada paksaan untuk segera beralih ke sertifikat elektronik. Tapi seandainya masyarakat ingin, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang sudah mulai melek teknologi, yang sudah sering berselancar di dunia maya, sudah tahu bahwa bagaimana keamanan dari sistem digital dan lebih nyaman dengan misalnya produk yang ada digital yang bisa dicek tiap saat di HP misalnya, baik Android maupun iOS, ingin mengganti menjadi elektronik, kami sangat terbuka dan sangat senang bahwa berarti program kami berhasil untuk meyakinkan masyarakat bahwa sertifikat elektronik lebih aman dan lebih baik daripada sertifikat manual. Demikian, Mas. Baik, Bapak. Terjawab ya, Ibu Puput atas pertanyaannya. Baik, Bapak izin, ini ada pertanyaan dari Ibu Asmita dari UPTD, PBB, dan BPHTB Parepare. Assalamualaikum, izin bertanya, kebetulan ada permohonan BPTHB dari WP, sertifikat yang dilampirkan lokasi ujung sedangkan WP yang dilampirkan, mohon maaf, Oke, baik. Saya ulangi. Izin bertanya, kebetulan ada permohonan BPHTB dari WP, sertifikat yang dilampirkan lokasi ujung Lare, sedangkan PBB yang dilampirkan PBB Kelurahan Bukit Indah. Setelah konfirmasi ke pihak kelurahan mengakui bahwa lokasi tersebut memang berada di Kelurahan Bukit Indah. Mohon petunjuknya, Pak. Iya, saya tidak hafal ya daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan pemekaran di Kota Parepare. Saya masih belum hafal. Nanti boleh datang ke kantor tanah untuk dipastikan bahwa memang lokasi di sertifikat memang ada di misalnya di Bukit Harapan. Jadi bisa bisa dipastikan lagi. Memang, nah nanti bisa setelah dipastikan kami juga akan bisa melaksanakan referensi untuk merubah misalnya dari Kelurahan Ujung Lare menjadi Kelurahan Bukit Harapan. Jadi sesuai dengan keadaan yang sekarang. Tapi memang harus dipastikan benar-benar bahwa memang kami harus cek dulu bahwa memang itu ada di lokasi saat ini sudah ada di lokasi misalnya lokasi pemekaran berarti ya di Bukit Harapan. Baik, terima kasih Bapak dan semoga pertanyaan dari Ibu Asmita terjawab. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari UPTD yang sama, PBB dan BPHTB. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara mengisi nomor sertifikat elektronik pada aplikasi Bumi ATR?
Iya, untuk aplikasi Bumi ATR nanti bisa, ini kebetulan saya nggak megang sertifikat manual ini. Nanti bisa dilihat ada di situ misalnya ada nomor induk bidang atau nomor identifikasi bidang. Nomor identifikasi bidang itu ada 13 digit. Nanti dicek kalau nomor identifikasi bidang itu cukup menulis 5 digit saja. Cukup menulis 5 digit. Tapi kalau itu adalah, kalau misalnya ya, kita pengen ngisinya pengen nomor sertifikat. Nah, kalau nomor sertifikat itu kan ada 14 digit. Silakan diisi. Kalau kalau kita lihat cover ya, kita lihat covernya sertifikat analog itu di paling depan kanan bawah itu yang ada 14 digit, ada kotak-kotaknya itu adalah nomor sertifikat atau nomor hak. Itu ada nomor hak. Nanti silakan diisi ke 14 digitnya di Bumi Atar BPN. Setelah dipilih kabupaten kotanya, dipilih kelurahan, nanti dimasukkan 14 digit nomor hak. Kalau itu yang lebih gampangnya mungkin masyarakat lebih kenal nomor 14 digit yang ada di cover paling depan itu, yang ada kotak-kotaknya. Oke, baik. Semoga penanya tadi terjawab ya, Bapak, atas pertanyaannya. Ini ada dari Diklat DKPSDM Kota Parepare. Silakan, Pak, untuk menyalakan mikrofon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih dari Maaf suaranya tidak terdengar, Pak. Izin, Pak, tidak terdengar. ini coba bentar. Oke, baik. Silakan, Bapak, bertanya kembali. Halo, Assalamualaikum. Didengar suaranya, Pak Moderator? Halo, Jelas. baik. Saya Subradi, Pak. Ini pengen bertanya terkait tanah. Jadi 15 tahun lalu ada transaksi tanah di keluarga. Kemudian yang punya tanah itu menyerahkan surat sertifikat atas nama dia ke keluarga tersebut. Eh, Kemudian yang punya tanah pindah ke Jakarta. 15 tahun kemudian yang punya tanah meninggal dan tidak bisa dihubungi kontak personnya karena juga yang punya tanah tidak punya anak atau keluarga yang bisa dikontak. Nah, selama bertahun-tahun itu surat tanah dibayarkan PWB pajaknya. Eh, Ternyata kwitansi yang transaksi yang di awal juga hilang karena yang nyimpan kwitansinya kebetulan istrinya meninggal dan tidak ditahu disimpannya di mana. Nah, ini menjadi pertanyaan saya, bisakah mekanisme yang apa yang bisa diupayakan agar nama atas nama yang uh, pemilik tanah itu bisa dipindahkan ke yang mempunyai sertifikat sekarang, Pak? Atau mekanisme sertifikat digital ini bisakah arahnya ke situ, Pak? Karena sampai saat ini yang pemilik tanah pertama itu tidak bisa dihubungi kontak personnya, Pak, dan dia pindah ke Jakarta. Ya, seperti itu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Ya, untuk permasalahan seperti ini bisa nanti mengajukan jadi memang prosedurnya namanya gugatan ya. Bisa mengajukan namanya gugatan ke pengadilan negeri bahwa kita menggugat bahwa hak kepemilikannya adalah sudah menjadi milik kita misalnya. Nanti pengadilan akan mengumumkan dan kemudian memanggil juga pihak yang digugat, misalnya yang digugat adalah nama yang tertera di sertifikat, apakah bisa hadir atau tidak, nanti akan diundang, akan dipanggil. Nanti pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan kemudian meyakini bahwa misalnya ternyata tidak bisa hadir atau tidak memang karena sudah misalnya ternyata sudah meninggal dan tidak hadir dan ahli waris juga tidak ada yang datang misalnya,
nanti pihak pengadilan yang lebih berwenang untuk memeriksa dan kemudian memutuskan bahwa memang ini akan menjadi putusan first take, yaitu putusan yang memang tidak bisa dihadiri oleh pihak yang digugat, dan nanti pengadilan juga yang berwenang untuk meyakini memutuskan bahwa memang nanti haknya misalnya milik oleh penggugat. Nanti kalau sudah ada keputusan pengadilan, ada penetapan dari pengadilan seperti itu, baru kami dari kantor pertanahan bisa membuat peralihan atau membuat balik nama di sertifikat dengan dasar putusan pengadilan tersebut. Demikian, Pak. Baik Pak, berarti dasar yang kita punya untuk di gugatan di peradilan itu surat sertifikat tanah lengkap, itu aja Pak. Karena kwitansinya kan hilang Pak. Hanya itu atau ada bukti lain seperti saksi atau apa? Iya, nanti pengadilan yang misalnya pengadilan merasa dibutuhkan saksi akan bisa juga jadi lebih banyak bukti atau saksi pasti akan lebih memperkuat dan mempercepat proses peradilannya. Demikian, Pak. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak jawabannya. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas pertanyaannya dan semoga menjawab ya Pak atas permasalahannya. Baik, kita sebelum saya tutup, Bapak izinkan saya memberikan pertanyaan terakhir dari Ibu Astri di kolom chat Zoom. Beliau menanyakan berapa lama penggunaan elektronik baru bisa diterbitkan, serta berkas apa saja yang perlu disiapkan dan apakah bisa dilakukan secara mandiri. Izin Pak Moderator, tadi suaranya sempat terputus. Ya baik, mohon maaf Bapak, izin saya bacakan kembali. Berapa lama permohonan sertifikat elektronik baru bisa diterbitkan, serta berkas apa saja yang perlu disiapkan, dan apakah bisa dilakukan secara mandiri? Iya, ini kan pertanyaannya ada dua kemungkinan ya. Pertanyaan itu gini, apakah tanah sudah bersertifikat, yang sertifikat analog akan dimintakan ganti belangko menjadi elektronik? Kalau itu insya Allah lebih cepat. Jadi nanti silakan datang ke kantor tanahan, nanti akan dicek. Mudah-mudahan datanya sudah ada lengkap di kantor tanahan, misalnya sudah valid, sudah terpetakan juga di peta pendaftaran digital, misalnya itu akan lebih cepat. Biasanya maksimal 2 atau 3 hari sudah bisa terbit. Itu namanya ganti belangko dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik dan cetakannya. Tapi kalau untuk tanahnya belum sertifikat, nah ini saat ini untuk kantor pertanahan Kota Parepare khususnya itu akan lewat mekanisme program pendaftaran tanah sistem lengkap. Jadi bisa nanti lewat Bapak Ibu di kelurahan, nanti disampaikan saja ingin daftar PTSL, kami tidak ada, jadi silakan saja daftar, nanti Bapak Ibu kelurahan yang akan mengarahkan, misalnya akan mengarahkan untuk misalnya akan butuh KTP misalnya, kemudian kartu keluarga, kemudian misalnya SPP TPBB yang sudah lunas tadi, kemudian nanti apakah dibutuhkan surat pengurusan fisik, apakah ada memiliki surat pengoporan, apakah kemudian nanti akan ada misalnya formulir-formulir dari kantor pertanahan yang harus dilengkapi, jadi termasuk salah satunya adalah surat pernyataan pengurusan fisik, surat pernyataan sudah memasang tanda batas, surat pernyataan tidak sedang sengketa misalnya, jadi akan harus dilengkapi. Demikian, Pak Nuril. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan mohon maaf kepada partisipan. Sesi tanya jawab harus kita akhiri karena mengingat waktu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara webinar yang sangat menarik dan penuh wawasan dari Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Saya mewakili BKPSDM Kota Parepare mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Djali Nur Cahyo atas ilmu yang telah dibagikan dan telah meluangkan waktunya pada webinar hari ini. Terima kasih Bapak. Dan juga terima kasih kepada semua peserta yang telah bertahan hingga akhir webinar ini. Semoga perjalanan kita hari ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga kenangan yang tak terlupakan. Ingat, hidup ini seperti gelombang laut. Kadang naik, kadang turun, tapi kita harus tetap berlayar. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini meningkatkan pengetahuan kita dalam transaksi jual beli properti dan penerapan sertifikat elektronik. Sampai jumpa di webinar berikutnya dan jangan lupa untuk membawa senyuman serta semangat yang tak tergoyahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kakan. Siap, sama-sama Bapak Ibu semua. Ya, sehat Selalu, selalu Pak. Pak. Sukses teman-teman semua. Di sini Bapak saya akhiri
webinarnya.